assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, silakan sebelum kita belajar, boleh disiapkan terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Bapak akan absen. Fitri, Hadir, Pak. Juliani, Hadir, Pak. baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Tetap semangat belajar untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Oke? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, sedikit Bapak ingin mengulas pada pertemuan minggu lalu. Ya, pada minggu lalu, ada yang masih ingat? Silakan. Saya Pak, minggu lalu kita belajar tentang membuat konten kita. Oke, bagus. Pada minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran dan juga praktek tentang bagaimana membuat konten digital. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang administrasi transaksi. Nah, di mana kita akan membuat atau mengoperasikan mesin kasir atau mesin pos, alat bantu transaksi, dan juga packing barang pelanggan atau melakukan pengemasan. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita harapkan daripada kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama itu siswa mampu mengoperasikan mesin pos. Ya, kalian bisa tentunya dengan belajar pada hari ini bisa mengoperasikan mesin pos. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengoperasikan alat bantu seperti scanner, bond validasi, dan juga mesin edisi. Nah, kita akan membahas tentang mesin pos. Ya. Kira-kira sebelum kita memasuki materi yang Bapak akan sampaikan, di dalam bisnis retail sekarang ini, ya, tentu sudah sangat banyak sekali, ya, sudah sangat maju, kemudian sudah menggunakan teknologi dalam hal transaksi. Tentu ada menggunakan yang namanya mesin pos. Nah, kira-kira di sini, ayo siapa yang mau coba menjawab kira-kira mesin pos itu apa? Ayo, di tangan siapa yang? Saya Pak, menurut saya mesin pos itu adalah sistem yang digunakan oleh bisnis untuk memfasilitasi transaksi penjualan. Oke, jadi pendapat saudara tadi benar. Ya, mesin pos itu adalah suatu sistem ya yang untuk bagaimana melakukan transaksi di dalam penjualan dalam bisnis retail. Oke, aplaus dulu untuk saudara. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan, nah, kalian coba perhatikan video berikut ini ya. Perhatikan. Selamat pagi kakak, bisa belajarnya seperti itu. Ada proses sejarah. Kalau ada nomor handphonenya bisa. Dari video yang Bapak paparkan tadi tentang mesin pos ya atau mesin kasir, kira-kira ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dari video tersebut? Pak, baru mau bertanya, apakah di mesin pos itu bisa mengetahui jumlah stok barang yang ada di minimarket? Bagus pertanyaan dari Nur.
Pertanyaannya adalah, Pak, apakah di mesin kasir itu bisa mengetahui jumlah stok barang yang ada di minimarket? Oke, mungkin ada dari teman-teman yang bisa bantu menjawab. Saya Pak, menurut saya bisa karena sudah diinput di dalam data. Oke, terima kasih Siti Nurmila sudah membantu menjawab atas pertanyaan daripada Nur. Jawabannya apa tadi? Bisa ya? Bisa, karena di dalam sistem pos itu sendiri sudah diinput baik itu jumlah barang, kemudian stoknya berapa, kemudian harga satuan penjualannya berapa, ya. Karena biasanya juga di bisnis retail itu minimarket ada menjual harga satuan atau mungkin harga yang grosir, ya, di stoknya. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian terminal atau mesin kasir dan mesin pos. Nah, yang pertama mesin kasir. Mesin kasir itu merupakan mesin atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi penjualan di toko retail. Nah, kemudian mesin pos itu sistem yang menjalankan proses dan juga transaksi keuangan yang dilengkapi dengan manajemen yang terintegrasi seperti proses penjualan, perhitungan inventory atau stok barang, dan sebagainya. Jadi di dalam sistem pos itu sebenarnya sudah sangat lengkap atau komplit, mulai dari data penjualan, data barang, kemudian juga sampai kepada harga, bahkan sampai dengan laba rugi atau keuntungan daripada perusahaan itu juga bisa tercover di dalam mesin pos. Saja komponen perangkat mesin pos. Oke, yang pertama ada ya, ada CPU. Ya, CPU ini adalah tempat di mana data-data semuanya disimpan. Kemudian ada monitor, ya, monitor ya akan menampilkan apa yang dihasilkan oleh CPU. Kemudian ada cache drawer. Apa itu cache drawer? Laci penyimpanan uang. Ya, nah biasanya di laci penyimpanan uang ini sudah tersedia sekat-sekatnya, di mana jumlah pecahan uang itu biasanya sudah dipisah-pisahkan mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil. Kemudian ada receipt printer. Apa itu receipt printer? Ya, mesin cetak untuk digunakan ketika bertransaksi. Kemudian ada scanner. Ya, scanner adalah ya untuk menycan barang, ya, ketika kita melakukan proses transaksi, maka kita akan scan terlebih dahulu barang-barang tersebut yang dibeli oleh konsumen. Kemudian ada yang terakhir, edisi, ya, edisi elektronik data chapter, ya. Oke, cara kerja mesin pos itu yang pertama, pembeli melakukan transaksi barang atau layanan, kemudian dengan sistem pos ini melakukan perhitungan harga dan juga item, ya, berapa harganya, berapa jumlahnya, itu sudah terhitung di dalam sudah dilakukan melalui mesin pos. Kemudian yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran. Kemudian baru transaksi selesai, pembeli menerima barang dan struk belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Di sini diskusi kami yaitu jenis-jenis mesin pos. Kasir. Tablet kasir adalah perangkat komputer tablet yang didesain khusus untuk digunakan sebagai sistem point of sale, pos atau kasir pada berbagai jenis bisnis. Teman-teman ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin bertanya? Saya, mengapa tablet kasir kurang cocok untuk bisnis yang membutuhkan kapasitas besar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami yaitu Maher. Ya benar, karena biasanya tablet kasir ini harganya lebih murah sehingga daya penyimpanannya juga kecil atau kapasitasnya kecil. Bila digunakan untuk bisnis yang tidak terlalu banyak data produknya seperti kafe, butik, dan lain-lain. Pagi semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fitra Octavia. Baiklah, kita akan mulai presentasi hasil diskusi kami. Alat-alat mesin kasir yaitu CPU, monitor, desk drawer atau laci kasir. Keempat, resep printer atau alat cetak stroke. Mesin edisi. Mesin edisi adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran secara elektronik. Saya ingin bertanya, apakah mesin edisi ini bisa digunakan berbagai macam kartu atau berbagai bank? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mesin edisi ini dapat digunakan pada semua bank seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Syariah, dan lain-lain untuk pembayaran tunai. Terima kasih semuanya tadi sudah melakukan diskusi kelompok dan juga sudah presentasi di depan bersama dengan kelompok yang lainnya. Itu kita akan melakukan praktek ya. Namun sebelum praktek dimulai tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu persiapan kasir itu sebelum pengoperasian mesin kasir. Nah, di sini kan sudah ada mesin kasir. Ya, tadi sudah dijelaskan ada apa saja? Ada CPU, kemudian ada apa lagi? Ada monitor, kemudian ada lagi apa? Cash driver, kemudian ada lagi apa? Ada scan, ya. Kemudian ada edisi, kemudian ada lagi apa? Ya, print untuk mencetak hasil dari belanja konsumen. Kemudian bagaimana cara kita untuk mempersiapkan mesin kasir terlebih dahulu? Yang pertama kira-kira apa? Mengecek. Ya, memastikan semua peralatan sistem berfungsi dengan baik. Ya, monitornya kita hidupkan, kemudian layarnya apakah sudah hidup, ya, scannernya apakah sudah berfungsi dengan baik, dan juga printnya juga apakah sudah standby, ya. Kemudian kita menjaga kebersihan area kasir. Nah, setelah semuanya oke, standby, area kasir kita perhatikan apakah ada sampah atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan mesin kasir, maka kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga yang juga sangat penting adalah memasukkan kas awal. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, di laci penyimpanan uang ini kita masukkan kas awal untuk pengembalian uang customer. Nah, sebelum kita praktek, ini Bapak akan memberikan sebuah studi kasus ya. Studi kasusnya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang kasir apabila ada seorang customer ingin melakukan pembayaran dan ternyata uang dari customer itu palsu. Nah, dari studi kasus yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalian coba diskusikan dengan teman-teman kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, dari kasus yang Bapak paparkan tadi, silakan ada yang bisa menjawab atau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Adi. Menurut saya dari kasus yang Bapak bilang tadi, sebaiknya kita mengecek itu uangnya 2 kali karena takutnya kita melakukan kesalahan yang tidak semestinya. Entah itu kita bisa mengecek uangnya dengan cara diterawang, diraba, dan juga sebagai lainnya. Pak, menurut saya jika terjadi kasus ini lebih baik kita melapor ke pihak atasan kita. Bagus, terima kasih atas jawabannya tadi disampaikan oleh Fahri dan juga oleh Yuda, di mana ketika kita terjadi kasus yang seperti itu tentunya kita akan mengecek 2 kali bahkan yang disampaikan oleh Fahri tadi. Kemudian jika memang sudah terindikasi palsu, maka kita berhak melaporkan ke pihak pimpinan kita atau atasan kita.
Selamat datang di bisnis center sekolah kami. Silakan berbelanja. Ini aja ya. Sebentar ya, Kak. Totalnya 61.800 ya. Uangnya 65.000 ya, Kak. Ini kembaliannya, Kak. Dan ini belanjanya. Terima kasih ya, Kak. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tadi pemaparan materi, kemudian ada diskusi kelompok, dan juga kita sudah melakukan praktek bagaimana pengoperasian mesin kasir atau mesin pos. Nah, kira-kira ini apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Saya Pak, Oke, baik Nur, silakan Nur. dengan pembelajaran hari ini saya menjadi tahu bagaimana itu mesin pos dan bagaimana cara mengoperasikannya. Itu saja Pak. Oke, terima kasih, bagus Nur. Mungkin satu lagi ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya Pak, Ya. kesimpulan yang dapat saya dapat dari pelajaran ini, kita dapat belajar tentang mesin edisi, di mana mesin edisi ini dapat digunakan di setiap tempat, dimanapun itu, semua bank pun bisa digunakan untuk transaksi. Oke, baik, terima kasih. Teman kamu sudah menjawab kesimpulannya. Ada lagi kita menggunakan mesin edisi, di mana proses transaksi itu tidak hanya berupa tunai. Ketika dikasih kan kita biasanya membayar secara tunai ya. Nah, kita juga bisa melakukan pembayaran non tunai menggunakan kartu debit kita ya, sehingga mesin edisi ini bisa memproses pembayaran secara non tunai. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sukses dan juga sehat selalu. Tunggu guru berikutnya untuk masuk di kelas. Ya, semoga kita bisa tenang, kemudian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi